Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Taufikur Rahman dengan NIM 67051940022 dari program studi D3 Teknologi Telekomunikasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang saya temukan, yakni artikel mengenai pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran lingkungan pada air atau sungai. Baik, langsung saja. Artikel yang saya temukan yaitu berjudul "Sampah Plastik Menjelma Menjadi Pulau di Tangerang". Sumber artikel tersebut saya dapat dari kompasiana.com dengan penulis Sriwidya. Inti dari artikel berita tersebut bahwa pesisir pantai Tangerang, tepatnya di Pantai Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, terdapat ratusan bahkan bisa mencapai jumlah ribuan sampah plastik. Ribuan sampah plastik itu menumpuk dan seakan menggantikan fungsi pasir di pantai. Tumpukan sampah di Pantai Tanjung Burung terjadi selama bertahun-tahun hingga mengeras layaknya tanah pada daratan. Daratan sampah yang terbentuk mencapai sekitar 2,5 km panjangnya dengan tebal sekitar 3 meter dari permukaan laut. Sampah plastik yang berada di Tanjung Burung sebagian besar berasal dari aliran Sungai Cisadane. Tumpukan sampah tersebut merupakan sampah dari limbah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat ke Sungai Cisadane dari berbagai daerah yang dilalui oleh sungai ini. Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan serta tidak adanya rasa cinta terhadap lingkungan, menjadikan masyarakat sering membuang sampah ke sungai yang kemudian menyebabkan penumpukan sampah. Papan peringatan larangan membuang sampah pun seakan tidak terlihat. Analisis atau ulasan yang dapat saya sampaikan pada berita ini yakni berita di atas merupakan salah satu berita tentang permasalahan lingkungan hidup, khususnya permasalahan tentang pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh penumpukan sampah atau limbah domestik, terutama sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Penggunaan kemasan plastik oleh masyarakat terbilang sangat praktis, oleh karena itu banyak produk makanan, minuman, ataupun produk lainnya yang menggunakan plastik sebagai kemasannya. Semakin lama penggunaan plastik menjadi semakin banyak, hingga menyebabkan penumpukan sampah berbahan plastik di berbagai tempat. Mulanya kantong plastik digunakan untuk menyelamatkan tanaman dan bumi. Hal tersebut dikarenakan sebelum adanya kantong plastik, masyarakat menggunakan kantong berbahan kertas untuk keperluan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu, kantong plastik seolah berbalik mengancam keselamatan bumi. Seringkali kantong plastik hanya digunakan sekali pakai oleh masyarakat, padahal kantong plastik tersebut dapat digunakan untuk beberapa kali. Karena penggunaan kantong plastik yang tidak terkendali, itulah yang menyebabkan sampah menjadi masalah besar bagi lingkungan hidup. Lalu beberapa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah, khususnya sampah plastik, antara lain yang pertama yakni masalah pencemaran air, khususnya air sungai. Yang kedua, sampah yang bertumpuk di sungai akan mengakibatkan pencemaran sungai. Sungai yang bersih akan menjadi kotor dan bau. Yang ketiga, masalah kesehatan, di mana dengan pencemaran pada sungai ini akan menimbulkan beberapa penyakit, baik itu penyakit dari tidak terlalu parah hingga yang sangat berbahaya. Yang keempat yaitu selain masalah pencemaran, sampah yang tidak terkelola dengan baik akan membawa atau menimbulkan kotor, bau, dan penyakit. Maka dari itu, pendapat saya, upaya yang perlu dilakukan agar pencemaran tersebut tidak terjadi, yakni yang pertama, pemerintah daerah agar menertibkan tempat pembuangan sampah yang liar di bantaran Sungai Cisadane. Yang kedua, pemerintah daerah agar membuat tempat penyimpanan sampah sementara atau TPS dan tempat pengelolaan sampah di mana sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali dengan cara yaitu recycle, reduce, and reuse. Yang ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan agar masyarakat mendapat efek jera bagi yang melanggar, sehingga tidak adanya lagi masyarakat yang melanggar aturan untuk membuang sampah sembarangan. Yang keempat yakni kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga
masalah tersebut atau masalah pencemaran tersebut dapat ditanggulangi oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga eh, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan secara bersama-sama. Baik, mungkin sekian mengenai artikel yang saya temui dan analisa yang saya sampaikan, dan juga pendapat terkait upaya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.